Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat ya karena kalian sudah berhasil naik ke kelas 8. Di kelas 8 ini kalian akan belajar IPA dengan materi yang lebih menarik dan menantang lagi. Untuk itu, tetap semangat. Dan di video ini kita akan membahas habis bab pertama, yaitu mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Suatu benda dikatakan bergerak bila mengalami perubahan posisi terhadap titik acuan. Lantas, apakah titik acuan itu? Titik acuan adalah titik tempat dilakukannya pengamatan terhadap gerak benda. Berdasarkan titik acuannya, gerak dibagi menjadi dua. Yang pertama, gerak sebenarnya. Yang kedua, gerak semu. Gerak sebenarnya yaitu gerak benda yang ditinjau dari acuan yang diam dan bendanya berubah kedudukan. Misalnya, mobil yang bergerak terhadap rumah. Sementara gerak semu itu adalah gerak benda yang sesungguhnya diam tetapi seolah-olah bergerak karena pengamat berada dalam suatu sistem yang bergerak. Misalnya, gerak pohon di tepi jalan ketika kita naik mobil. Berikutnya adalah jarak dan perpindahan. Coba kalian perhatikan video ini. Apakah kalian bisa menghitung besarnya jarak dan perpindahan? Nah, jika belum, mari kita pelajari dulu perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh, sementara perpindahan itu adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan mempertimbangkan posisi awal dan posisi akhir. Bagaimana? Sudah paham? Nah, jika belum, mari kita jawab soal berikut ini. Suatu benda bergerak ya dari titik A ke titik B kemudian ke titik C. Hitung besar jarak dan perpindahannya. Nah, jarak itu kan panjang lintasan yang ditempuh. Berarti dijumlahkan ya, 6 meter ditambah 3 meter sama dengan 9 meter. Dan perpindahannya itu adalah dengan memperhatikan posisi awal dan posisi akhir, sehingga untuk mencarinya posisi, karena dia akan bergerak ke kanan kemudian dia bergerak ke kiri sejauh 3 meter, maka perpindahannya itu 6 dikurangi 3 meter sama dengan 3 meter. Berikutnya, setiap benda yang bergerak itu memiliki kecepatan. Nah, apakah kalian tahu kecepatan itu apa? Kecepatan itu adalah besaran yang menyatakan perpindahan yang ditempuh benda setiap waktu. Sementara kelajuan, apa itu kelajuan? Kelajuan itu adalah besaran yang menyatakan jarak yang ditempuh benda setiap waktu. Nah, untuk mengetahui kecepatan suatu benda, itu biasanya kalau di mobil itu ada perangkat yang namanya GPS. GPS ini bisa untuk mengetahui kecepatan suatu benda. Sementara kelajuan itu diukur dengan menggunakan speedometer. Berikutnya, jika kita melakukan perjalanan misalnya dengan mobil, maka kecepatan mobil itu tidak tetap alias berubah-ubah. Nah, perubahan kecepatan setiap waktu itu disebut sebagai percepatan. Nah, untuk menghitung percepatan kita bisa menggunakan rumus ini. A sama dengan delta V dibagi delta T. Dengan delta V itu sama dengan Vt dikurangi V0. Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Nah, contoh soalnya. Sebuah mobil mula-mula diam bergerak kemudian dipercepat beraturan hingga kecepatannya 72 km per jam. Setelah bergerak selama 30 sekon, percepatan yang dialami mobil tersebut adalah, nah, diketahui mobilnya kan mula-mula kecepatannya diam ya, berarti kecepatannya 0, kemudian setelah bergerak berkecepatan akhirnya 72 km per jam, ini sama dengan 20 meter per sekon. Delta T-nya 30 sekon. Yang ditanyakan adalah A.
A sama dengan delta V dibagi delta T sama dengan 20 dibagi 30 sama dengan 2/3 meter per sekon persegi. Nah, berikutnya jenis-jenis gerak berdasarkan lintasannya. Itu ada 3 ya, gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Untuk kelas 8 kita akan membahas gerak lurus saja. Gerak lurus itu dibagi menjadi 2, ada gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Ciri-ciri GLB itu kecepatannya tetap, kemudian percepatannya 0. Sementara GLBB ciri-cirinya itu kecepatan berubah secara beraturan dan percepatannya tetap. Jenis GLBB itu dibagi lagi menjadi 2 ya, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat itu semakin lama semakin cepat secara beraturan. Misalnya benda yang jatuh dari ketinggian atau buah yang jatuh dari pohon. Sementara GLBB itu adalah semakin lama semakin lambat geraknya secara beraturan. Contohnya batu yang dilempar ke atas. Nah, demikian pembahasan mengenai gerak benda. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Sebelum diakhiri, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.